Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap kalian semua dan mama papa dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun kita pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Rosa. Kita akan belajar pendidikan karakter Tarakanita ya. Untuk hari ini kita akan belajar KPKC ya, nilai yang kita terapkan atau yang harus kalian miliki adalah KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nanti anak-anak juga bisa membuka dari buku KPKC-nya, buku pendidikan karakternya, halaman 59 sampai 61 dan halaman 65 sampai dengan 68. Oke ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami tetap Kau berikan rahmat kesehatan. Tuhan, berkati kami pada hari ini agar kami dapat melaksanakan kegiatan kami, pembelajaran kami hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kompetensi dasar kita akan melanjutkan pembelajaran PKT hari Jumat yang lalu ya, yaitu memahami puspa dan satwa khas Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang puspa atau tanaman ya. Sekarang indikatornya, tujuan pembelajarannya, kalian bisa menyebutkan satwa yang ada di lingkungan sekitarnya, sekitar kita ya, sekitar rumah tentunya ya. Menyebutkan manfaat satwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian bisa memelihara satwa di lingkungan sekitar dengan baik. Ini kan kemarin dalam tematik kita juga sudah belajar memelihara hewan, ya kan? Jadi masih ada kaitannya ya. Oke, mari kita mulai ya. Nah, apa itu satwa? Ya, satwa itu artinya binatang atau fauna ya. Kita mungkin sering menyebutnya binatang. Kalau kemarin ada puspa dan satwa. Puspa itu tanaman ya. Kalau satwa adalah binatang ya. Kemudian jadi satwa khas Indonesia itu berarti binatang-binatang khas dari Indonesia. Satwa dikelompokkan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada satwa buru, satwa liar, yaitu satwa atau binatang yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu, boleh diburu. Jadi ada peraturannya ya. Kemudian yang kedua ada satwa langka, yaitu satwa atau binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi ya, seperti ada jalak putih, ada burung cendrawasih dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada satwa liar, yaitu semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar. Liar itu berarti bisa berada di mana saja, baik yang hidup bebas ya, hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, tetapi kadang kita dibiarkan bebas begitu ya. Kemudian ada satwa migran berpindah ya, satwa atau binatang yang berpindah tempat secara teratur dalam kurun waktu tertentu. Itu macam-macam kelompok satwa atau kelompok hewan ya. Jadi ada beberapa ya. Kemudian berikutnya mari kita lihat ya, satwa khas Indonesia ya. Ini hanya ada beberapa saja, Ibu Rosa beri contoh, nanti kalian bisa lihat ya di
di internet atau di tempat yang lain ya. Ini contoh, ada harimau Bali. Ya, ini harimau Bali. Ini juga ada harimau Jawa. Ini berbeda pada asalnya ya, pada asalnya. Kemudian ada kekhasan khusus pada loreng-loreng kulitnya ini ya. Kemudian ini ada badak bercula satu. Ini binatang-binatang ini sudah pada mau punah, sudah pada mau habis. Ini ada jalak putih, ya, burung jalak putih, ya. Kemudian ini ada monyet, ya. Ini juga keberadaannya sudah mulai punah, sudah hampir tidak ada, ya. Kemudian ini ada tarsius namanya. Ini kecil seperti tikus. Kadang orang memburunya dikira tikus, padahal ini sangat berguna untuk para petani juga ya, untuk menjaga hama ya, karena ini memakan hama-hama yang menyerang tanaman padi ya. Kemudian ini ada binturong ya, ini udah hewan-hewan langka khas Indonesia. Binturong nih, ekornya panjang ya. Kemudian ini ada burung cendrawasih. Ini yang sangat bagus, ini yang sudah dilindungi karena ini sudah langka keberadaannya, sudah hampir punah, tidak ada ya. Itu hewan-hewan khas Indonesia yang sudah hampir punah, hampir tidak ada lagi. Sekarang manfaat hewan bagi manusia. Semua hewan itu bermanfaat. Kita sangat membutuhkan hewan karena kita memerlukan makanan yang berasal dari hewan. Selain itu, hewan juga bermanfaat untuk membantu manusia. Misalnya, sapi itu menghasilkan susu, menghasilkan daging. Ya, di tempat tertentu sapi atau kerbau juga dipakai oleh petani untuk membajak sawah, digunakan tenaganya ya. Kemudian ayam ya, ayam menghasilkan telur. Kita sering makan telur ayam, makan daging ayam mungkin hampir setiap hari ya. Itu sangat bermanfaat. Lebah itu sepertinya sepertinya tidak bermanfaat ya, berbahaya ya, bisa menyengat, tetapi lebah itu menghasilkan madu. Nah, anak-anak tiap hari minum madu ya, untuk stamina tubuh, untuk menjaga tubuh. Jadi itu hanya beberapa contoh manfaat hewan bagi kita ya, dan masih banyak hewan-hewan yang lain ya. Misalnya mungkin ada yang di rumah ada yang memelihara binatang ya, pasti ada manfaatnya ya, kenapa dipelihara. Semua hewan memiliki manfaat bagi kita manusia. Sebagai sumber makanan, bagian besar itu berasal dari hewan. Tadi ya, ada madu, ada susu, telur, daging sebagai lauk pauk kita ya, untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh kita ya. Semua hewan diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus menyayanginya ya, hewan-hewan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika yang kita butuhkan tadi kurang, maka kita juga menjadi tidak sehat. Nah, maka kita harus menyayangi hewan dengan cara memeliharanya dengan baik. Kemarin berusaha sudah jelaskan ya, bagaimana memelihara hewan dengan baik. Kalau kita mau memelihara hewan harus menyediakan kandangnya, harus memberi makan, harus selalu dibersihkan, diberi vaksin ya. Di sini tidak menyakiti, tidak menyiksa ya. Itu mereka juga kasihan ya. Kita biarkan hewan-hewan itu hidup bebas. Kalau kita memelihara itu hewan piaraan, kita harus bertanggung jawab memelihara hewan itu dengan baik. Tetapi kalau tidak, biarkan mereka hidup bebas di hutan, biar mencari makan, biar dia berkembang biak, melanjutkan keturunannya sehingga tidak punah ya. Jadi tadi di depan sudah dijelaskan, ada hewan-hewan tertentu yang dilindungi oleh
undang-undang, tidak boleh sembarangan ditangkap. Ya, itu manfaat hewan. Nah, sekarang contohnya, ya, ini ada semut merah. Ini salah nulisnya, ini semut merah ini. Seperti ini, sepertinya ini tidak bermanfaat ya, ini berbahaya. Tapi ini bermanfaat sebagai predator alami, ya. Ini ya untuk membantu kita. Kemudian ada burung gereja, burung-burung kecil ini, ya. Ini juga sebagai keanekaragaman alami. Kemudian ada lagi burung pipit dan berbagai burung-burung yang lain, itu sebagai keanekaragaman alami. Sekarang ini banyak orang yang mungkin papa yang pada hobi memelihara hewan, burung, dipelihara untuk kesenangan, untuk hiasan, untuk hiburan, ya. Kemudian sapi, ada mungkin yang memelihara sapi ya, menghasilkan susu, menghasilkan daging. Kupu-kupu ini biarkan hidup bebas. Kalau pekarangan rumah kita bersih, banyak tanaman, maka akan ada kupu-kupu datang. Kupu-kupu ini bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Ya, kalau terjadi penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu ini, maka nanti tanaman itu akan menghasilkan buah. Ya. Kemudian capung. Capung ini tanda bahwa lingkungan kita bersih. Sekarang kita ini mungkin sekarang sulit menemukan capung. Tetapi kalau lingkungan kita jaga kebersihannya, kita rawat, kita tanami, lalu kebersihannya kita jaga, ada capung. Kalau di rumah kalian, di sekitar rumah kalian masih menemukan capung-capung ini, itu tanda lingkungan kalian bersih. Ya, karena capung tidak suka hidup di tempat yang kotor. Kemudian ini lebah, ya. Lebah ini juga menghasilkan madu, ya tadi ya. Kemudian ini ada laba-laba, ini juga predator alami sama dengan semut tadi. Ya, itu contoh hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang sepertinya tidak bermanfaat tapi itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan kita. Ya, itu ya anak-anak. Nanti mungkin anak-anak bisa mengamati tugas kalian binatang-binatang yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian nanti kalian tuliskan. Kalau kemarin 10 nama tanaman, 10 nama hewan yang pernah kamu temui di lingkungan sekitarmu. Atau mungkin kamu pernah melihatnya di kebun binatang atau di tempat lain. Ya, silakan nanti tuliskan binatang apa saja, ya. Yang jelas yang pernah kamu lihat, entah lihatnya langsung atau mungkin melihat melalui televisi atau melalui internet ya. Tetapi yang kalian tahu, ya. Kemudian ini nanti juga ada tugas, ini di buku sebetulnya ada. Hubungkan dengan garis sesuai dengan manfaatnya. Nih, ada sapi, ada ayam, ada apa tadi, lebah, ada domba, ada kambing. Ya, nanti bisa ditarik garis apa manfaatnya. Misalnya ini sapi, ini kambing, apa manfaatnya? Domba untuk apa? Ini di sini ada telur, ada susu, ini ada benang wol ya. Benang wol ini ada madu, ini ada daging. Ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya, refleksinya, ya. Sekarang mari kita ingat, kita refleksikan. Bagaimana perasaanmu dengan adanya hewan di sekitarmu? Senang atau tidak? Oh, tentu senang. Merasa senang karena dengan adanya hewan-hewan di sekitar kita itu akan membantu kebutuhan hidup kita, ya. Bagaimana sikapmu selama ini terhadap hewan di sekitarmu? Nah, mungkin ada anak-anak yang suka mengganggu, mungkin ada anak-anak yang menyakitinya, mungkin ada yang dibiarkan hewan itu sakit atau kurus atau kurang makan, ya. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang sudah sangat menyayangi binatang-binatang itu, ya. Apakah yang terjadi jika semua hewan di dunia ini mati? Coba kamu bayangkan, jika di dunia ini tidak ada hewan sama sekali. Oh, tentu
kebutuhan akan kesehatan tubuh kita juga akan tidak bisa tercukupi, bisa-bisa kita lama-lama juga mati. Ya, kita tidak bisa terpenuhi kebutuhannya akan lauk pauk, akan susu, akan daging dan sebagainya, ya. Oke. Apa yang dapat kita lakukan agar hewan-hewan itu tetap hidup? Nah, satu, kita pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik, atau kita biarkan dia hidup bebas dan jangan merusak lingkungannya. Kalau lingkungan sekitar kita rusak, hewan-hewan itu mau hidup di mana? Ya, itu ya. Kemudian peliharalah dengan baik hewan-hewan peliharaan yang kamu miliki. Jika anak-anak memiliki hewan peliharaan, peliharalah dengan baik, jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan kelaparan, ya. Nah, itu. Nah, nanti tugasnya tadi sudah Ibu jelaskan, nanti perusahaan akan kirim gambar kerjanya, kerjakan, ya. Tuliskan 10 nama hewan tadi ya, dikirim paling lambat hari Sabtu ini, ya. Kemudian, jika kalian memiliki hewan peliharaan, peliharalah dengan baik. Kemudian, foto kegiatanmu memelihara hewan, kirim ke ibu guru. Ini untuk yang punya hewan, apapun itu. Ya, mungkin ayam, mungkin kucing, mungkin anjing, mungkin burung, mungkin ikan. Nah, coba dipelihara dengan baik, lalu kegiatanmu itu bersama hewan kesayanganmu itu ketika sedang pelihara, minta mama foto, kemudian kirim ke Ibu Rosa sebagai bukti bahwa anak-anak memelihara hewan itu dengan baik. Oke ya anak-anak, jelas ya? Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersyukur bahwa kita bisa belajar hari ini tentang satwa atau hewan di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau berikan kepada kami aneka macam hewan untuk memenuhi kebutuhan kami. Bantulah kami agar tetap menyayangi dan merawat hewan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang baik, terima kasih. Thank you. Goodbye. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa.